Perkenalkan, nama saya Decintia Monica dengan NIM 181310910008. Di video ini saya akan menyampaikan salah satu praktikum yang akan dilakukan dalam mata kuliah ekologi hewan, yaitu keanekaragaman serangga di suatu wilayah. Jadi lokasi yang digunakan dalam video ini adalah bertempat di Jalan Tukat Badung Renon, Denpasar, Bali. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada video ini, yang pertama adalah landasan teori, yaitu mengenai teori yang melandasi praktikum ini. Kemudian dilanjutkan dengan metode yang membahas mengenai alat, bahan, dan juga prosedur kerja dalam praktikum ini. Kemudian dilanjutkan dengan hasil praktikum yang meliputi tabel dan juga hasil perhitungan keanekaragaman dan juga densitasnya. Kemudian diikuti dengan pembahasan hasil praktikum ini. Nah, jika mendengar kata serangga, tentu tidak asing lagi di telinga kita, di mana serangga merupakan suatu hewan yang dapat ditemukan hampir di semua ekosistem. Nah, setiap serangga itu mempunyai sebaran yang khas yang dipengaruhi oleh biologi serangga atau sifat biologisnya, kemudian habitat dan kepadatan populasi. Nah, indeks keanekaragaman itu digunakan untuk dapat menyatakan hubungan kelimpahan spesies dalam suatu komunitas. Nah, adapun keanekaragaman makhluk hidup nih dapat ditandai dengan adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat-sifat lainnya. Nah, untuk dapat mengenal makhluk hidup khususnya pada hewan dalam hal ini, itu berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya dapat dilakukan melalui pengamatan ciri-ciri morfologi, habitat, cara berkembang biak, jenis makanan, tingkah laku, dan beberapa ciri lainnya yang dapat diamati. Nah, adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk dapat melakukan praktikum ini, yang pertama adalah botol bekas untuk menampung serangga yang kita tangkap nantinya, kemudian ada kloroform atau cairan pembasmi serangga untuk membius serangga yang kita tangkap nantinya untuk diawetkan, kemudian ada alat tulis untuk menulis hasil pengamatan yang kita lakukan, kemudian alat dokumentasi untuk mendokumentasikan hasil pengamatan, dan yang terakhir tentu saja yang paling penting adalah jaring untuk menangkap serangga yang nantinya kita gunakan untuk sampling serangga di lapangan. Nah, adapun prosedur kerja yang kita lakukan pada praktikum ini, yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan serta area yang digunakan untuk sampling. Nah, kemudian digunakan metode direct trap di mana kita menangkap langsung serangganya dengan jaring penangkap serangga. Nah, dilakukan selama 15 menit pada masing-masing penangkapan. Nah, penangkapan di video ini dilakukan sebanyak 2 kali penangkapan. Nah, kemudian serangga yang ditangkap itu dimasukkan ke dalam killing bottle, di mana killing bottle ini sudah diisi dengan cairan pembasmi serangga untuk membius serangga yang kemudian akan diawetkan. Nah, kemudian amati dan identifikasi sampel yang telah ditangkap. Nah, berikut adalah hasil sampling dengan 2 kali pengamatan dengan durasi masing-masing adalah 15 menit. Nah, ini merupakan salah satu sampel yang paling banyak ditemukan, yaitu berjumlah 10 sampel dengan spesies Pleoba sp dengan genus Pleoba dan ordo Ordoptera. Nah, jadi ciri-cirinya adalah memiliki tubuh yang berwarna coklat, kemudian tipe kepalanya hipogantus dengan mulut menghadap ke bawah, dan segmen-segmen kepala ada di posisi yang sama dengan kaki. Kemudian memiliki antena yang tidak terlalu panjang, kemudian dijumpai di rerumputan. Nah, berikutnya adalah spesies Oxia japonica dengan genus Oxia dan ordo Ordoptera. Nah, jadi ciri-cirinya itu memiliki tubuh berwarna hijau daun, kemudian kepalanya lonjong. Nah, kemudian spesies ini itu memiliki ciri khas di mana kaki belakangnya itu berwarna hijau kebiruan. Nah, kemudian terdapat bercak coklat di punggungnya, memiliki antena yang cukup panjang dan dijumpai di rerumputan juga. Nah, berikutnya ada spesies Oxia cervile dalam genus yang sama dengan sebelumnya, yaitu genus Oxia dan ordo Ordoptera. Nah, jadi ciri-cirinya adalah memiliki tubuh yang berwarna hijau daun juga, kemudian kepalanya juga lonjong. Nah, bedanya itu adalah pada kaki belakangnya itu tidak berwarna hijau kebiruan, melainkan berwarna coklat. Kemudian pada punggungnya juga terdapat bercak coklat, memiliki antena yang cukup panjang dan didapat di rerumputan juga. Nah, kemudian ada spesies Atractomorpha crenulata dengan genus Atractomorpha dan ordo Ordoptera. Nah, jadi ciri-cirinya adalah memiliki tubuh berwarna hijau daun, kepalanya lonjong, kemudian antenanya pendek seperti jarum dan dijumpai di rerumputan.
Nah, kemudian pada ordo Lepidoptera itu ditemukan spesies Leptocyanina dengan genus Leptocia. Nah, jadi ciri-ciri dari kupu-kupu ini adalah memiliki ukuran kecil dan halus, sayapnya berwarna putih, di bagian sayap depan terdapat tanda hitam lonjong, kemudian dijumpai terbang lemah, tidak terlalu jauh dari semak-semak. Nah, kemudian pada ordo Lepidoptera juga ditemukan spesies Danaus crypsipus dengan ciri-ciri memiliki ukuran sedang, warna orange kecoklatan dengan motif pinggiran hitam dan bercak putih pada pinggiran sayapnya. Kemudian pada sayap belakang itu terdapat 3 bercak hitam dengan pinggiran hitam yang memiliki bercak putih semisirkular. Nah, kemudian kupu-kupu ini itu dijumpai tidak jauh dari semak-semak dan terbangnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, kemudian spesies terakhir yang ditemukan selama sampling pada praktikum ini yang berasal dari Lepidoptera adalah spesies Apias libihea, di mana kupu-kupu ini memiliki ukuran sedang dengan permukaan sayap atas depan berwarna hitam dan putih. Nah, kemudian pada permukaan sayap atas belakang berwarna hitam kecoklatan dan putih. Kemudian pada permukaan bawah sayap berwarna kuning kecoklatan dan hitam. Nah, kemudian pada area basal sayap itu berwarna kuning cerah. Kupu-kupu ini dijumpai terbang lemah tidak terlalu jauh dari semak-semak. Nah, selanjutnya berikut merupakan hasil perhitungan kerapatan spesies baik kerapatan mutlak maupun kerapatan relatifnya dengan menggunakan rumus yang sudah tertera pada video. Kemudian masing-masing spesies itu diberikan kode dari A sampai G, di mana kode pada masing-masing spesies itu sudah keterangannya sudah tertera pada video ini juga ya. Nah, kemudian dapat dilihat pada grafik yang tertera, dapat dilihat dengan jelas bahwa spesies A itu memiliki kerapatan mutlak dan juga relatif yang paling tinggi, yaitu dimiliki oleh Paleoba sp, di mana kerapatan relatifnya itu sebesar 41,7, sedangkan kerapatan mutlaknya itu sebesar 5. Kemudian disusul oleh spesies C dan D. Nah, berikut merupakan hasil perhitungan keragaman dengan metode Simpson, Shannon-Weiner, dan juga Kennedy. Nah, jadi pada metode Simpson didapatkan sebesar 0,8 dengan keterangan komunitas cukup kompleks. Kemudian pada metode Shannon-Weiner didapatkan sebesar 1,64 dengan keterangan keragaman sedang. Kemudian pada metode Kennedy itu didapatkan 0,29 dengan keterangan keragaman rendah. Nah, sekarang kita bahas yuk sebenarnya apa sih arti dari hasil perhitungan keanekaragaman menggunakan 3 metode tadi dan juga arti dari grafik densitas tadi. Nah, jadi berdasarkan hasil yang didapat, dapat dikatakan bahwa keanekaragaman serangga pada area sampling berada pada tingkat sedang karena indeks keanekaragamannya sebesar 1,64, di mana nilai ini melebihi 1 dan kurang dari 3. Hal ini mengacu pada hasil perhitungan indeks diversitas menggunakan metode Shannon-Weiner atau H-aksen, di mana metode ini dapat menggambarkan keanekaragaman spesies serta dapat menggambarkan produktivitas ekosistem hingga kestabilan ekosistem. Hal ini sesuai dengan kondisi dari kebun ini yang memang keberadaannya tidak terlalu diperhatikan sehingga kestabilannya juga tidak terlalu baik. Nah, kemudian jika dilihat dari indeks diversitas Simpson didapat nilai sebesar 0,8, di mana hal ini berarti terdapat peluang sebesar 80% dua individu yang diambil secara acak itu merupakan spesies yang berbeda. Nah, kemudian hal ini juga menandakan bahwa komunitas pada kebun liar ini terbilang cukup kompleks karena mendekati nilai 1. Nah, kemudian jika ditinjau dari perhitungan indeks diversitas Kennedy, keanekaragamannya itu tergolong rendah karena memiliki nilai 0,29, di mana nilai ini lebih kecil dari 0,7. Nah, kemudian kerapatan mutlak dan juga relatif tertinggi itu dimiliki oleh spesies Paleoba sp, kemudian disusul oleh genus Oxia dan juga Atractomorpha, di mana belalang-belalang ini memang banyak ditemukan di rerumputan. Genus Paleoba, Oxia, dan juga Atractomorpha memang mudah dijumpai dalam ekosistem yang memiliki banyak semak dan juga rerumputan. Nah, sementara ordo Lepidoptera itu memiliki kerapatan yang kecil karena memang sumber makanannya pada ekosistem tersebut hanya berjumlah sedikit. Nah, ditemukannya kupu-kupu pada area sampling karena terdapat beberapa tanaman sumber pakan dari kupu-kupu, salah satunya adalah geletang.
Nah, jenis tumbuhan yang banyak dimanfaatkan sebagai pakan kupu-kupu adalah dari famili Asteraceae karena memiliki mahkota berbentuk tabung sehingga dapat diperoleh sumber nektar yang banyak di mana geletang tergolong dalam famili ini. Nah, selain itu, terdapat juga tumbuhan biduri yang merupakan inang dari Danaus crypsipus. Nah, berdasarkan hasil dan juga pembahasan yang sudah kita simak bersama, dapat kita tarik 3 buah kesimpulan. Yang pertama adalah kerapatan tertinggi dimiliki oleh Pleoba sp, genus Oxia dan Atractomorpha yang termasuk dalam ordo Orthoptera dan famili Acrididae, di mana mereka memang mudah ditemukan di ekosistem bersemak dan memiliki rerumputan. Kemudian, indeks keanekaragaman serangga dilihat dari H. aksen pada area kebun liar sampling berada pada tingkat sedang yaitu sebesar 1,64. Sedangkan berdasarkan indeks keanekaragaman Kennedy, tingkat keragamannya tergolong cukup rendah yaitu sebesar 0,29. Kemudian, komunitas pada kebun liar di Jalan Tukat Badung, Renon, Denpasar terbilang cukup kompleks dengan indeks keragaman Simpson sebesar 0,8. Baik, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi yang menonton ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Where the goody down they saw